Oke, pertandingan terdekat untuk tandang atau terbang ke markas Australia di Sydney nanti tentunya pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round 3 ini adalah pertandingan yang semakin menarik dan juga semakin spekulasi publik semakin meningkat setelah khususnya bagi timnas Garuda setelah kedatangan pelatih baru, pelatih coach Patrick Kluivert, bahwa dengan dua asistennya banyak yang mengatakan dari media luar bahkan dengan kedatangan dari tiga profesor ini akan menyapa bahwa Indonesia akan menyapa dunia. Dengan begitu sahabat-sahabat Garuda, sebuah atmosfer bakalan meledak dibikin nanti setelah pertandingan akan menjamu timnas Bahrain dan juga Cina. Setelah itu Garuda akan terbang ke Japan. Sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak video yang lucu ini karena sebagai sepak bola, kata sosok ini kita harus melihat dan juga mengaca dan juga bagaimana performa dari sebuah tim nasional. Kok ini berbeda ya? Pengamatannya, analisanya ini lebih kepada kasihan, bukan soal dari bersaing. Posisi saya akan cek and balance, konteks mengejar mimpi yang ada. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresnya. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada kontik ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jerih payah keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Oke, sahabat-sahabat Garuda, sangat jelas apa yang dikatakan barusan. Ada sebuah saham katanya, sahamnya sangat lucu. Mohon maaf ya Bung Toel, saya tidak termasuk dari barisan-barisanmu. Ini kok statementmu kok seperti sedang mengambil sebuah empati. Ini kalau saya rasa ya, ini Bung Toel sedang menarik empati supporter yang sudah terpecah belah. Saya mohon maaf, saya tidak termasuk orang-orang yang sudah terpecah belah. Tetapi saat ini saya satu komando bersama Bapak Erick Thohir. Apapun yang dilakukan oleh beliau adalah sesuatu program yang baik. Sejauh ini saya masih percaya. Sahabat-sahabat Garuda, ini adalah bantahan-bantahan setelah yang dikatakan oleh Bung Toel barusan, saham, kasihan, dan segala macam. Seharusnya dalam sebuah tim nasional itu adalah bersaing, bukan soal bagaimana soal dari kasihan, tetapi bersaing dengan baik untuk bisa meningkatkan performanya sebagai seorang pemain tim nasional, khususnya di negara Indonesia ini. Sahabat-sahabat Garuda, ini adalah analisa dari Bung Gesit yang memberikan pelajaran berkelas kepada para pengamat yang cawe-cawe yang omong-omong, khususnya kepada Bung Toel dan kroni-kroninya. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Gesit Handoyo. Selamat malam Bung Gesit. Selamat malam Mbak Nitya. Move on sudah pasti, tapi kalau kita bicara menyongsong masa depan begitu ya, pengennya kan tetap positif. Kalau Anda melihat sebenarnya apa saja nilai plus yang dimiliki oleh seorang Patrick Kluivert asal Belanda ini ya, dalam menangani pemain-pemain naturalisasi, tapi juga jangan dilupakan pemain-pemain lokal? Iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara nilai plusnya atau nilai tambahnya dengan hadirnya Patrick Kluivert, tentunya memberikan satu, menurut saya bisa memberikan semangat baru ya untuk para pemain timnas yang memang mayoritas diisi oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang lahir dan besar di Belanda ya, sebagian besar lahir dan besar di Belanda. Dengan pelatih yang juga berasal dari Belanda, apalagi juga kita tahu Patrick Kluivert memiliki nama besar
saat menjadi pemain ya. Walaupun memang dalam sisi karir kepelatihan dia sebagai seorang manajer atau pelatih memang belum mentereng ya, tapi paling tidak nama besar Kluivert ini bisa membuat para pemain Indonesia akan semakin tertantang begitu ya untuk bisa menunjukkan kelasnya. Kalau sekarang masyarakat berharap Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 ya, saya pikir ini memang menjadi sebuah tuntutan yang wajar sih ya, di saat dia hadir menggantikan pelatih sebelumnya Sinteyong yang sebenarnya juga sudah mencatatkan hasil yang menurut saya sangat signifikan ya bagi sepak bola Indonesia, walaupun belum memiliki gelar juara, tapi paling tidak dengan naiknya peringkat Indonesia, kemudian lolosnya Indonesia sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ini menunjukkan bahwa STY memang sudah menanamkan sebuah fondasi ya, akar yang iya, fondasi yang cukup kuat untuk kemudian diteruskan, dikuatkan lagi oleh pelatih baru penggantinya Patrick Kluivert. Kalau tadi naturalisasi, kemudian pemain naturalisasi ini diuntungkan begitu ya, karena kan bicara mengenai komunikasi, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau kita tantangannya adalah adaptasi, ini kan bulan Maret ya, tandang ke Australia gitu. PR-nya apa saja menurut Anda bagi Kluivert? Ya, menurut saya sih yang paling penting bagi Patrick Kluivert adalah bagaimana kemudian dia memoles kekurangan-kekurangan yang masih ada di tim nasional Indonesia sepeninggalan Sinteyong ya. Yakni? Tadi saya katakan dia beruntung karena 90% pemain-pemain timnas yang akan dia latih kan pemain-pemain yang memang jebolan dari klub-klub Liga Belanda ya, yang sistem pembinaannya itu sudah begitu tertata rapi ya. Ketika para pemain muda Belanda kemudian dibentuk untuk menjadi tim nasional dan pelatihnya juga berasal dari Belanda, saya pikir sistem itu sudah akan bisa dijalankan nantinya ya. Tinggal mungkin menyamakan persepsi, kemudian juga menjalin chemistry lebih cepat lagi, sehingga upaya Patrick Kluivert untuk bisa meningkatkan performa tim nasional Indonesia ini bisa lebih cepat ya. Ada waktu 2,5 bulan setidaknya, ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Bukan cuma para pemain naturalisasi ya, tapi juga ini tantangan buat pemain-pemain asli Indonesia yang saat ini juga berada di skuad timnas ya. Dan pemain-pemain lainnya lah yang mungkin belum sempat terjaring tapi atau namanya pernah masuk dalam radar Sinteyong, mungkin bisa meningkatkan lagi performanya di kompetisi untuk kemudian bisa bersaing untuk masuk ke tim nasional. Jadi kalau dikatakan apa sih yang bisa dikatakan ini menjadi PR begitu ya, atau hal-hal yang tidak sempat dilakukan STY, nah sekarang ini seharusnya bisa dilakukan oleh Kluivert? Iya, saya pikir ini ada waktu yang cukup panjang tadi saya katakan ya. Dia bisa berkeliling ya. Selama ini ketika Sinteyong menjabat sebagai pelatih tim nasional jarang dilakukan ya. Walaupun beberapa kali dia sempat juga terlihat di stadion-stadion di Indonesia menyaksikan Liga 1, tapi frekuensinya sangat sedikit. Jadi hunting pemain ya. Kita berharap nanti untuk memantau pemain-pemain Indonesia yang mungkin dari kacamata Patrick Kluivert bisa saja ada yang pantas untuk direkrut masuk ke dalam jajaran tim nasional. Jadi saya pikir ini juga tantangan buat pemain-pemain Indonesia yang saat ini berkiprah di Liga 1. Kalau bicara mengenai jangka pendek yang bisa dipertahankan oleh Kluivert, karena kan tadi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ya kita pengennya tetap golnya tetap menang begitu ya. What works and what's not. Apa yang sebaiknya tetap dipertahankan oleh seorang Kluivert tapi juga memberikan ruang bagi pelatih baru begitu ya untuk tetap ya memberikan sentuhan ala atau khasnya. Iya, saya pikir kalau dari sisi non teknisnya ya yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ke depan nantinya ketika dia mengumpulkan para pemain adalah mengingatkan kembali bahwa persaingan belum berakhir. Ya, ada tuntutan yang lebih tinggi lagi dari sekedar Indonesia lolos ke fase ke putaran keempat misalnya seperti itu ya. Masyarakat ketika terjadi pergantian pelatih adalah ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Wajar ya. Iya, dan ini sesuatu yang wajar ya. Tinggal bagaimana kemudian waktu yang ada ini betul-betul dioptimalkan oleh Patrick Kluivert. Pasti dia sudah menganalisis lah ya bersama dua asistennya, Danny Lanzer dan juga Alex Pastor, apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di tim Indonesia ya. Tentunya dihubungkan dengan
kesiapan untuk menghadapi pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia ya, menghadapi Australia, Bahrain, kemudian China, dan juga Jepang. Oke, terima kasih Bung Gesit sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. Terima kasih, Maditya. Malam. Marciano, de afgelopen dagen gaat het toch ook wel over Patrick Kluivert. Die op weg is om bondscoach te worden van Indonesië. Die kwam ineens uit de hoge hoed ergens getogen. Ook voor jou? Ja, nou ja, ik Patrick natuurlijk in heel veel verschillende functies. Van technisch directeur tot hoofdjeugdopleiding. Ja, bij Barcelona. Curaçao, een paar keer volgens mij 2 keer bondscoach geweest, 1 keer interim. Maar ja, het laatste wat ik begrepen had, was dat het enorm goed ging bij dat Adana Demirspor. Dat ze heel erg leuk aanvallend voetbal speelden. En dat er in 1 keer ontslag. Dus ja, en wat ik begrepen heb, wil die Alex Pastoor en Danny Landsaat meenemen. Heel eerlijk, als je het mij vraagt, zou je het andersom verwachten. Alex Pastoor, bondscoach en assistent Kluivert. Alleen de naam. In Indonesië denken ze daar anders over. Ja, maar er schijnt wel veel kritiek via de social media op de aanstelling van Kluivert. Nou ja, dus of men het er helemaal mee eens is. Kijk, ze staan volgens mij 3e in de WK-stand. En volgens mij de nummer 3 tot en met 6, die hebben allemaal 6 punten. Dus het wordt nog heel spannend. Ja, want de eerste 2 die gaan sowieso door naar het WK. En ik heb Indonesië zien voetballen op ESPN. En ik vond het af en toe best wel heel vermakelijk. En ook best wel met heel veel hartstocht en aanvallend voetbal. Kansen missend, goals tegenkrijgen. Er zat in ieder geval iets van spektakel in. En ja, dat je dan nu in zo'n stand, en ik weet niet wat er precies gebeurt. Volgens mij hebben ze een soort Asian Cup, hebben ze niet fantastisch gedraaid met alleen maar Indonesische spelers zonder de Nederlandse sterren. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is dat die man, die Koreaan, eruit gezet is. Maar ja, heel verrassend. En Louis van Gaal volgens mij als technisch. Ja, dit wordt gezegd, maar dat is nog allemaal wel heel onzeker. Ik zou Pastoor, heel handig en verstandig dat hij Pastoor meeneemt. Ja. Maar je zou denken dat Pastoor toch, als we de laatste tijd wel de betere trainer is van de 2. Ja. Maar het is toch, dit heeft toch veel meer aantrekkingskracht als je Kluivert bondscoach maakt. Als naam. Als naam. Uithangbord. Zeker. Maar in de praktijk laat je... Is omdat Patrick Kluivert ooit een goede voetballer is geweest, dat hij dan nu... Ik denk dat Indonesië is niet meer, zeg maar, een of ander derde wereld voetballand, weet je. Indonesië, die gaan er echt wel voor. Dus ik denk dat wil je wel eens... Ja. Ze zijn in Indonesië wel heel erg gefocust nog steeds op Nederlands voetbal. Hè? Ja. Ze zijn echt gek van Nederlands voetbal. En een naam als Kluivert is in Indonesië echt nog wel heel groot. Kijk, het cliché van de taxichauffeur, ik ben er vorig jaar nog geweest. Heel snel krijg je Kluivert, Bergkamp, Cruijff voor je voeten. Daar zijn ze helemaal gek van. Dus ik snap wel dat het een soort PR-keuze is. En als het geborgd is dat Pastoor erbij zit en Danny Landsaat, is toch prima? Ja. Dus wij zeggen dan eigenlijk van stiekem is Alex Pastoor de nieuwe bondscoach van Indonesië. Ja, dat ligt er maar hoe ze het afspreken. Het maakt op zich dat zou toch wel verstandig zijn? Ik bedoel niet dat ze het zo afspreken, maar zo is het eigenlijk in de praktijk. Dat denk ik wel dat conclusie mag trekken, hoor. Ik bedoel, Kluivert natuurlijk is hij een trainer de afgelopen jaren geweest, maar ja, ook een beetje op en af. Ja. En Pastoor is gewoon daar wil ik Kluivert niks tekort mee doen. Ik ken hem niet heel goed als trainer. Ik heb hem ooit wel als assistent, een soort stage trainer gehad bij AZ. Maar is hij het uithangbord. En Pastoor en Landsaat meer de vakmensen. Ik lijkt mij een prima constructie. Maar ja, de voetballerij is volgens mij gewoon zo opportunistisch. Dat je soms een naam wilt aanstellen voor wat aantrekkingskracht. Dat begrijp ik ook wel. Spelers slaan daar nog steeds op aan. En het wordt wel echt een soort Nederlands elftal. Dat is wel grappig. Dus een Indonesische speler, volgens mij geen eerste keus, die heeft ook de naam Kluivert als derde naam. Oh echt? Ja, zou ik vanmiddag voorbij komen. Ja, dus die heeft 3 voornamen, dan Kluivert en dan zijn achternaam. Zoontje van de trainer. Ja, daar kom je niet meer vanaf. Ja. Wel apart. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar ook dat het zo'n Nederlandse enclave is. Dat is het wel heel erg nu. Ja. Met al die Nederlandse spelers. Je zou zeggen, als je de geschiedenis erbij pakt. Het hoeft geen geschiedenisprogramma te worden. Maar dan zou je vermoeden
dat ze wel klaar zijn met die Nederlanders. Daar hebben ze alle reden toe. Ja. Maar dat sentiment leeft ze in het voetbal helemaal niet. Een soort postkolonialistische... Goed, dat zijn wel hele moeilijke woorden die nu... ook voor mezelf. Misschien moeten we het bij het voetbal houden. Zo is het. Alex Pastoor dus... wij zijn ook op een gegeven moment Duitse trainers gaan... Precies. Of gaan slagen nu een... nee, dat is niet helemaal... Dat is ongeveer hetzelfde. Ja. Maar goed. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita adalah Garuda Jaya.